Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Marilah kita teruskan kelanjutan dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam di bagian kedua. Setelah pada bagian pertama kemarin sudah kita sampaikan bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam pada saat masih bayi dan hidup di istana Fir'aun. Dan pada saat Nabi Musa sudah mulai remaja, beliau diberikan proteksi ataupun penjagaan yang ketat di istana Fir'aun. Namun pada suatu ketika, pada saat para pengawal lalai darinya, Nabi Musa memasuki kota dan beliau berjalan-jalan di sekitar kota. Kemudian Nabi Musa mendapati seorang laki-laki dari pengikut Fir'aun yang sedang berkelahi dengan seseorang dari Bani Israel. Jadi ada seorang pemuda dari suku Kipti, yaitu bangsa Mesir, berkelahi dengan salah seorang dari Bani Israel. Lalu seseorang yang lemah dari kedua orang itu meminta tolong kepadanya, itu kepada Nabi Musa. Musa pun turut campur dalam urusan itu. Musa mendorong dengan tangannya kepada seorang lelaki yang berbuat aniaya itu. Ternyata Nabi Musa membunuhnya dengan tanpa sengaja tentunya. Saat itu Musa memang terkenal sebagai orang yang kuat sampai pada batas di mana dengan sekali pukul saja untuk melerai musuhnya, ia justru membunuhnya, itu tanpa sengaja. Tentu Musa tidak sengaja untuk membunuh orang laki-laki itu. Tetapi apa yang terjadi? Lelaki itu tersungkur dan kemudian mati. Nabi Musa berkata kepada dirinya, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya dan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Allah Ta'ala pun mengampuninya, dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 14 sampai dengan 17, yang artinya, dan setelah Musa sudah cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lemah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang lelaki yang berkelahi. Yang seorang dari golongannya, dari Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan darinya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Jadi ini rupanya menjadi pemicu ya dari permasalahan yang terjadi di kemudian hari ya.
Tidak selesai sampai di sini. Keteledoran yang dilakukan Nabi Musa tidak sampai di sini, walaupun tanpa sengaja mendorong dan meninju laki-laki dari suku Kipti ini, ternyata ini menjadi masalah berkelanjutan. Kemudian Nabi Musa menjadi takut di tengah kota dan merasa terancam. Dalam ayat itu digambarkan bagaimana Nabi Musa merasakan ketakutan, di mana ia mengkhawatirkan kejahatan akan datang padanya pada setiap langkahnya. Dan ia begitu sensitif melihat gerak-gerik di sekitarnya. Nabi Musa saat itu menampakkan kegoncangan jiwa yang dahsyat. Sebenarnya Nabi Musa hanya ingin mempertahankan dirinya saat menolong seseorang dari Bani Israel. Ketika itu Nabi Musa mendorong dengan tangannya dan bertujuan memisahkan orang Mesir dari orang Israel, tetapi ia justru membunuhnya. Beliau merasa berdosa dan menyesal atas apa yang dilakukan dan merasa gelisah terus-menerus, goncang jiwanya, galau terus-menerus. Setiap kali ada gerak-gerik di sekitarnya, Nabi Musa takut jangan-jangan ini ada yang balas dendam dan lain-lain ya. Nah, jamaah sekalian, dalam undang-undang positif di Mesir itu dinyatakan bahwa pembunuhan semacam ini dianggap sebagai pembunuhan ya, walaupun tanpa sengaja. Karena keteledoran atau karena kesalahan, bukan karena faktor kesengajaan. Sehingga karenanya yang bersangkutan tidak akan mendapatkan suatu hukuman yang berat. Biasanya orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja akan mendapatkan keputusan yang meringankannya karena ia membunuh tanpa kesengajaan. Tentu kejadian semacam ini tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan dengan sengaja, karena yang bersangkutan tidak ingin mencelakakan orang lain. Namun Musa tidak memukul orang itu. Yang ia lakukan hanya mendorongnya, atau dengan kata lain, Nabi Musa hanya sekedar menyingkirkan orang tersebut. Kita akan mengetahui bahwa Nabi Musa adalah cermin lain dari Nabi Ibrahim. Kedua-duanya dari kalangan ulul azmi, tetapi Nabi Ibrahim adalah cermin kesabaran dan kelembutan, sementara Nabi Musa adalah cermin dari kekuatan dan keperkasaan. Jadi dua orang ulul azmi yang sama-sama memiliki kelebihan, tapi memiliki karakter yang berbeda ya. Nabi Ibrahim itu lembut, Nabi Musa ini keras, ya, wataknya keras dan tegas. Kalau dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar ya, itu seperti watak pembawaan Nabi Ibrahim. Nah, sementara Umar bin Khattab itu seperti perangai daripada Nabi Musa. Itu kurang lebih ya, dari dua orang ulul azmi ini tercermin pada sahabat setia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Musa menjadi takut dan terancam di tengah-tengah kota. Beliau berjanji di kemudian hari bahwa beliau tidak akan lagi menjadi sahabat orang-orang yang berbuat jahat. Beliau tidak akan lagi terlibat dalam pertengkaran dan permusuhan antara sesama penjahat. Di tengah-tengah perjalanannya, Musa dikagetkan ketika melihat orang yang ditolongnya kemarin saat ini lagi-lagi memanggilnya dan minta tolong padanya. Ini rupanya ada jebakan yang berikutnya. Lagi-lagi orang itu terlibat permusuhan dan pertengkaran dengan seorang dari Mesir, dari suku Kipti ini. Musa mengetahui bahwa orang Israel ini berbuat aniaya. Dialah yang suka buat onar ya, suka melakukan kedoliman, sehingga ya seolah-olah banyak musuhnya seperti itu. Musa mengetahui bahwa ia termasuk salah seorang preman di situ. Akhirnya Musa berteriak di depan wajah orang Israel itu sambil berkata, "Sungguh ternyata engkau adalah orang yang jahat." Jadi itu ya, sifat gerusa-gerusunya Nabi Musa pada saat itu ketika mendapatkan seorang pemuda dari golongannya, dari Bani Israel,
langsung mengatakan kalimat ini yang rupanya inilah yang menjadi pemicu di saat ini. Berikutnya ini. Musa mengatakan demikian sambil mendorong keduanya dan ia melerai pertengkaran itu. Orang Israel itu mengira bahwa Musa akan mencelakakannya, maka ia diliputi rasa takut sambil meminta kasih sayang kepada Musa. Ia berkata, "Wahai Musa, apakah engkau akan membunuhku sebagaimana engkau membunuh orang yang kemarin? Apakah engkau ingin menjadi seorang penguasa di muka bumi dan tidak ingin menjadi orang yang memperbaiki bumi?" Ketika mendengar orang Israel yang mengatakan demikian, Musa berhenti dan amarahnya mereda. Musa mengingat apa yang dilakukannya kemarin dan bagaimana ia meminta ampun dan bertaubat serta berjanji untuk tidak menjadi pembantu orang-orang yang berbuat jahat. Musa kemudian kembali dan meminta ampun kepada Tuhannya. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ ya. Orang Mesir yang sedang bertengkar ya dengan Bani Israil tersebut mengetahui bahwa Musa adalah pembunuh orang Mesir yang mayatnya mereka temukan kemarin. Petugas keamanan Mesir tidak berhasil menyingkap kasus pembunuhan itu yang terjadi kemarin. Akhirnya rahasia Musa tersingkap, lalu seorang lelaki Mesir yang beriman datang dari penjuru kota. Ia membisikkan kepada Musa bahwa ada suatu rencana untuk membunuhnya. Ia menasihati Musa agar meninggalkan Mesir secepatnya. Jadi rupanya pertengkaran yang terjadi di kemarin yang mengakibatkan ada salah seorang dari warga Mesir itu meninggal, itu tidak terungkap siapakah pembunuhnya. Nah, gara-gara kejadian hari ini tadi, ada pertengkaran antara dua orang dari Bani Israel yang kemarin juga melakukan pertengkaran dengan orang lain dari orang Mesir. Justru yang ketakutan adalah dari Bani Israel ini dan dengan spontan ya tanpa sengaja minta belas kasihan. Jangan kau bunuh aku seperti yang kemarin. Jadi dengan kalimat itulah orang Mesir ini tahu bahwasanya pembunuh yang terjadi kemarin yang misterius itu adalah sebenarnya ulah daripada Nabi Musa. Jadi akhirnya itulah tersebar ya. Maka ada seorang yang diutus Allah Ta'ala untuk memberikan informasi kepada Nabi Musa supaya meninggalkan Mesir secepatnya. Itu bisa kita baca di surat Al-Qasas ayat 18 sampai dengan 20 ya. Fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqab fa idzal ladzi istansarahu bil ams yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Karena itu Nabi Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa atuwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu antakuna minal muslimin. Maka tatkala Musa memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud untuk membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan tidaklah kamu hendak menjadi seorang yang tergesa dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Nah, akhirnya datanglah orang ketiga, wajah rajul min aqsal Madinah yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan datanglah seorang laki-laki dari kota tergesa-gesa seraya berkata, "Hai, sesungguhnya pembesar, al-mala' itu adalah para pembesar, sedang berunding tentang kamu. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Ini mirip cerita di surat Yasin ya. Ada seorang yang datang dari ujung kota untuk menolong kepada seorang dai yang sedang berjuang saat itu.
Nah, jemaah sekalian, Allah Ta'ala menyembunyikan kepada kita nama laki-laki yang datang mengingatkan Nabi Musa itu. Tetapi menurut hemat kami, ia adalah seorang lelaki Mesir yang tentu memiliki jabatan penting. Sesuai dengan ayat tersebut, ia mengetahui adanya persekongkolan untuk menyingkirkan Musa dari kedudukan yang tinggi. Seandainya ia orang yang biasa-biasa saja, maka orang itu tidak mengenalnya, tidak mengetahui bagaimana konstelasi di istana. Ya. Jadi orang itu kesimpulannya adalah orang penting sebenarnya. Orang itu mengetahui bahwa Musa tidak berhak untuk mendapatkan hukum bunuh atas dosanya. Musa membunuh karena faktor kesalahan, bukan karena faktor kesengajaan. Kesalahan semacam itu menurut undang-undang Mesir yang dahulu dihukum dengan penjara. Lalu mengapa timbul keinginan untuk membunuh Musa? Kalau kita memperhatikan nasihat orang Mesir itu terhadap Musa, maka kita akan menemukan jawabannya, yaitu perkataan para pembesar merencanakan persekongkolan untuk menyingkirkanmu. Itu rupanya ada mu'amarah atau ada persekongkolan antara para pembesar untuk menyingkirkan Nabi Musa. Jadi kesempatan untuk menyingkirkan Nabi Musa. Al-Mala yang disebutkan di ayat itu adalah para penguasa atau para pembesar yang bertanggung jawab pada keamanan. Mereka menyiapkan persekongkolan untuk menyingkirkan Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa, kalau memang dianggap sebagai suatu kesalahan adalah kejahatan biasa yang hanya dituntut dengan hukuman penjara. Lalu siapakah yang membuat rencana yang demikian? Dan siapakah yang mendorong untuk melakukan persekongkolan untuk membunuhnya? Kami kira bahwa kepala keamanan Mesir tidak menyukai Musa. Dia ada unsur hasadnya, barangkali khawatir jabatannya tergusur atau tergeser oleh kekuatan fisik Nabi Musa. Ya. Maka ini ada kesempatan. Ya. Ia mengetahui bahwa Musa adalah anggota Bani Israel. Ia mengetahui bahwa sampainya peti di istana Fir'aun merupakan suatu rekayasa yang dirancang oleh musuh-musuhnya yang menginginkan kedudukannya. Ini berarti karena keteledorannya dan keteledoran anak-anak buahnya. Berapa kali orang itu menasihati dan menganjurkan agar Musa dibunuh, tetapi Fir'aun justru menampik pikiran itu, dan ketika datang saat yang ditentukan untuk membunuh Musa, Fir'aun justru tunduk terhadap istrinya yang sangat mencintai Musa. Jadi di samping ada kekhawatiran, jabatannya juga ada unsur ingin menebus kesalahannya pada masa sebelumnya, ada kecerobohan ya, sehingga ada datang peti yang berisi anak ini, yaitu Nabi Musa, ini dikhawatirkan nanti justru akan membahayakan kepada istana. Jadi dia merasa bertanggung jawab atas keamanan istana. Akhirnya kesempatan emas ada di depannya. Para pembantunya mengatakan kepadanya bahwa Musalah yang membunuh orang Mesir yang mereka temukan jasadnya kemarin. Selesailah urusan ini. Kemudian datanglah perintah dan kesempatan untuk membunuh Musa. Orang-orang yang membenci Musa mulai mendapatkan angin kegembiraan di mana mereka akan melihat Musa terbunuh. Tetapi Allah mengirimkan seorang Mesir yang baik untuk mengingatkan Musa agar berlari dari kejaran orang-orang yang zalim yang ada di sekitarnya. Maka di surat Al-Qasas ayat 21 Allah berfirman, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nabi Musa meninggalkan kota dan menjadi orang yang terusir, ya, menjadi buron lah semacam itu. Musa segera keluar dalam keadaan takut dan sambil waspada. Musa selalu berdoa dalam hatinya. Ini ya, doanya Rabbi najini minal qaumidz zalimin, ya Allah selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kaum itu memang benar-benar orang-orang yang zalim. Mereka ingin menerapkan hukuman bagi pembunuh dengan sengaja atas Musa. Padahal Musa tidak melakukan selain berusaha memisahkan orang yang berkelahi tetapi dengan tidak sengaja membunuhnya. Musa segera keluar dari Mesir. Beliau tidak lagi pergi ke istana Fir'aun dan tidak mengganti pakaiannya. Dan beliau tidak membawa makanan untuk perjalanan. Beliau tidak membawa binatang tunggangan yang dapat mengantarkannya.
artinya jalan kaki ya. Beliau tidak pergi bersama suatu kafilah. Beliau langsung pergi ketika mendapatkan kabar dari seorang mukmin yang mengingatkan dari ancaman Fir'aun. Musa melalui jalan yang tidak lazim dilalui orang biasa. Musa memasuki gurun dan ia menuju ke suatu tempat yang di situ Allah Ta'ala membimbingnya. Ini adalah pertama kalinya beliau keluar dan mengarungi gurun pasir sendirian. Kemudian sampailah Musa di suatu tempat yang bernama Madian. Jadi coba kita gambarkan di petanya, ini kan Mesir ya. Di sekitar Kairo ini melakukan perjalanan ya, Nabi Musa ini sendirian mengarungi kawasan yang sangat jauh atas bimbingan Allah Ta'ala. Beliau sampai di tempat yang bernama Madian. Kalau sekarang ini daerah Yordania. Musa istirahat dan duduk-duduk di dekat sumur yang besar, di mana di situ orang-orang mengambil air untuk memberi minum kepada binatang-binatang tunggangan mereka dan binatang-binatang gembalaan mereka. Musa tidak membawa makanan selain daun-daun pohon. Musa minum dari sumur-sumur yang ditemukannya di tengah jalan. Sepanjang perjalanan, Nabi Musa merasakan ketakutan. Jangan-jangan Firaun mengirim orang untuk menangkapnya. Ketika Musa sampai di kota Madian, Musa berbaring di sisi pohon dan istirahat. Musa merasa lapar dan keletihan. Sandal yang dipakainya tampak mulai rusak. Beliau tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli sandal baru, dan beliau juga tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli makanan dan minuman. Jadi betul-betul ini perjalanan yang sangat melelahkan, yang menyengsarakan ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka jemaah sekalian ya, pada saat itulah beliau melihat ya, ada beberapa penggembala yang sedang mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Musa ingat bahwa ia sedang lapar dan haus. Ia berkata dalam dirinya, aku tidak dapat memenuhi perutku dengan air selama aku tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli makanan. Musa berjalan menuju tempat air. Sebelum sampai, nah ini nanti yang menjadi titik ya, perubahan yang ada pada Nabi Musa. Beliau mendapati dua orang perempuan yang sedang menyendirikan kambing-kambingnya agar jangan sampai tercampur dengan kambing orang lain. Maka Allah Ta'ala memberikan ilham. Musa merasa bahwa kedua wanita itu membutuhkan pertolongan. Musa lupa terhadap rasa hausnya. Lalu beliau menuju ke arah mereka dan bertanya, apakah ia dapat membantu mereka? Lalu seorang gadis yang paling tua berkata, kami menunggu sampai selesainya para penggembala itu mengambil air untuk binatang gembalaan mereka. Nabi Musa berkata, mengapa kalian tidak mengambil air sekarang? Gadis yang paling kecil berkata, kami tidak mampu untuk berdesak-desakan dengan kaum pria. Nabi Musa keheranan karena mengetahui kedua gadis itu menggembala kambing. Seharusnya yang menggembala kambing adalah kaum pria. Ini adalah tugas yang berat dan sangat melelahkan. Musa bertanya, mengapa kalian menggembala kambing? Maka masih kata gadis yang paling kecil itu, orang tua kami sudah tua, di mana kesehatannya tidak dapat membantunya untuk keluar dari rumah dan menggembala kambing setiap hari. Musa berkata, kalau begitu, aku akan membantu kalian untuk mengambil air tersebut. Nah, jadi inilah merupakan ya semacam kepekaan sosial ya yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau dalam kondisi yang lapar, yang capek, yang lelah, dalam kondisi yang luar biasa sengsaranya, habis perjalanan jauh ya, tapi ketika mendapatkan dua orang gadis yang butuh bantuan, beliau menawarkan diri. Ini diabadikan di surat Al-Qasas ayat 22 sampai dengan 24 ya. Walamma tawajjaha tilqa Madyana, pada saat Nabi Musa menghadap ke jurusan negeri Madian, qala asa rabbi an yahdiyani, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadaku sawa as-sabil ya, kepada jalan yang lurus. Jadi beliau mengetahui bahwa penggembala meletakkan di atas bibir air suatu batu besar yang tidak bisa digerakkan kecuali oleh 10 orang. Musa merangkul dan mengangkatnya dari bibir sumur. Otot-otot Musa tampak menonjol saat memindahkan batu itu.
Musa adalah seorang laki-laki yang kuat. Akhirnya Musa berhasil mengambilkan air bagi remaja putri itu, dan kemudian ia mengembalikan batu itu ke tempatnya. Musa kembali duduk di bawah naungan pohon. Saat itu Musa lupa untuk minum. Perut Musa menempel ke punggungnya karena saking laparnya. Walamma warada ma'amadyana wajada alaihi ummah minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani qala ma khatbukuma qawlata la naski hatta yustirri'a wa abuna syaikhun kabir. Tadi sudah kita baca artinya ya. Jadi intinya Nabi Musa menemukan dua orang wanita ini yang tidak bisa mengambil air ya karena tidak mau berdesak-desakan dengan para penggembala yang lain. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa memberikan minum untuk keduanya, untuk para penggembalaan dari keduanya. Summa tawalla ila dzilli. Kemudian beliau pergi kepada tempat di bawah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku berupa kebaikan itu sangat membutuhkan. Kita lihat di sini Nabi Musa menolong dengan ikhlas ya, dengan tanpa pamrih. Walaupun beliau adalah seorang pemuda, berhadapan ya dengan dua orang wanita yang telah ditolongnya, tapi Nabi Musa ketika selesai menolong memisahkan diri, beristirahat di bawah pohon sambil merasa kelaparan seperti itu ya. Tidak kalau anak sekarang kan ya, so berjasa gitu ya, pahlawan ya, pahlawan kesiangan seperti itu ya. Mungkin kenalan ataupun ingin tahu tempatnya dan sebagainya. Nabi Musa enggak seperti itu ya. Beliau menjaga harga dirinya, bahkan memisahkan diri dari orang yang telah habis ditolongnya itu. Nah, itulah keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kisah ini ya di surat Al-Qasas 22-24 ini. Marilah kita tinggalkan sejenak bagaimana Nabi Musa yang sedang duduk di bawah naungan pohon untuk kemudian kita melihat apa yang terjadi pada kedua gadis itu. Rupanya kedua gadis itu kembali ke rumah ayahnya. Si ayah bertanya, hari ini kalian kembali lebih cepat dari biasanya. Maka gadis yang paling tua berkata, sesungguhnya hari ini kami sangat beruntung, wahai ayah. Kami bertemu dengan seorang lelaki yang mulia, yang mengambilkan air bagi hewan kami. Kemudian, ya, sebelum orang-orang lain mengambilnya. Maka si ayah berkata, alhamdulillah. Gadis yang paling kecil berkata, saya kira wahai ayahku dia datang dari tempat yang jauh dan tampak ia sedang lapar. Saya melihat dia dalam keadaan kecapean meskipun ia seorang lelaki yang kuat. Nah, coba ya, ternyata si bungsu ini jeli juga ya melihat kondisi Nabi Musa. Datang ya seperti seorang musafir dari tempat yang jauh ya dan capek walaupun punya kekuatan tadi, bisa mengangkat batu. Jadi Nabi Musa itu tidak turun untuk mengambil air di sumber-sumber air yang diambil oleh orang-orang lelaki penggembala lain, tapi beliau mengambil dari sumber yang tidak jauh dari situ yang tertutup oleh batu besar. Dengan kekuatannya digeser batu itu, kemudian diambilkan minuman untuk gembalaan dua orang gadis. Setelah cukup maka ditutup lagi. Itulah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Maka si ayah berkata kepada anak perempuannya, pergilah engkau padanya dan katakan, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberimu upah atas jasamu mengambilkan air untukku. Maka kemudian anak perempuan itu pergi menemui Musa dalam keadaan hatinya berdebar-debar. Perempuan ya. Perempuan itu berdiri di depan Musa dan menyampaikan surat dari ayahnya. Maksudnya pesan ya. Musa bangkit dari tempat duduknya dan pandangannya tertuju ke bawah. Musa tidak bermaksud mengambilkan air untuk mereka dengan tujuan mengharapkan upah dari mereka. Beliau membantu mereka hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Beliau merasakan dalam dirinya bahwa Allah Ta'ala yang mengarahkan beliau untuk membantu mereka. Jadi tidak langsung ya menerima tawaran itu, tapi malu ya, beliau menundukkan kepalanya dan evaluasi ya. Beliau memang sudah menolong tapi tidak mengharapkan imbalan sebenarnya. Gadis itu berjalan di depan Musa, jadi menuju ke rumahnya, berjalan di depan dua orang itu. Kemudian
bertiuplah angin dan menyentuh pakaiannya sehingga Musa menundukkan pandangan matanya karena merasa malu. Maka Musa berkata kepadanya, saya akan berjalan di depanmu dan tunjukkanlah jalan kepadaku. Jadi kalau laki-laki berjalan di belakang wanita kan bisa melihat ya ke depannya. Ini supaya menghindari fitnah, Nabi Musa minta izin supaya berjalan di depan. Nah, mungkin seperti soft kita lah ya. Kalau jamaah laki-laki di depan, perempuan di belakang ini lebih aman ya. Kalau perempuan di depan, laki-laki belakang ini menjadi nggak khusyuk akhirnya ya. Itulah nafsu laki-laki ya. Jadi Nabi Musa minta izin untuk berjalan di depan. Maka mereka pun sampai di kediaman si ayah. Sebagian ahli tafsir ini ada perbedaan pendapat ya. Siapakah si ayah ini? Jumhur mengatakan beliau adalah Nabi Syuaib yang sudah kita baca kisahnya itu ya. Beliau memperoleh usia yang panjang setelah kematian para kaumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa si ayah adalah putra dari saudara Syuaib. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah anak dari pamannya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang lelaki mukmin dari kaumnya. Jadi nggak penting ya siapa figurnya, tapi yang masyhur adalah Syuaib. Yang jelas ia adalah seorang tua yang soleh. Orang tua itu menghidangkan kepada Nabi Musa makanan siang dan bertanya kepadanya dari mana ia datang dan kemudian kemana ia akan pergi. Musa mengungkapkan ceritanya. Orang tua itu berkata kepadanya, jangan khawatir dan jangan takut. Engkau akan selamat dari orang-orang yang dolim. Negeri ini tidak tunduk pada Mesir dan mereka tidak akan sampai di sini. Maka mendengar ucapan itu, Nabi Musa menjadi tenang dan bangkit untuk pergi. Salah seorang anak perempuan itu berkata kepada ayahnya dengan berbisik, wahai ayahku, berilah dia upah. Sesungguhnya engkau akan memberikan upah kepada seorang yang kuat dan jujur. Si ayah bertanya kepadanya, bagaimana engkau mengetahui dia seorang laki yang kuat? Nah, maka anak perempuannya menjawab, saya lihat sendiri, ia mengangkat batu yang tidak mampu diangkat oleh 10 orang lelaki. Si ayah bertanya lagi, dan bagaimana engkau mengetahui bahwa dia adalah seorang yang jujur? Perempuan itu bertanya, ia menolak untuk berjalan di belakangku, dan ia berjalan di depanku, sehingga ia tidak melihatku saat aku berjalan. Dan selama perjalanan, saat aku berbincang-bincang padanya, dia selalu menundukkan matanya ke tanah sebagai rasa malu dan adab yang baik darinya. Jadi inilah rupanya cerdas ya, si gadis ini ya bagaimana bisa mengamati seorang Nabi Musa, seorang pemuda ini memiliki dua sifat yang digambarkan dalam Al-Quran, Al-Qawiyul Amin ya. Jadi Musa ini memiliki sifat karakter Al-Qawi yang kuat, Al-Amin yang bisa dipercaya. Dan dua sifat itulah yang menjadi karakter pemimpin. Ya. Siapapun yang menjadi pemimpin kita itu hendaknya memiliki dua karakter itu. Memiliki kekuatan, memiliki kapasitas, ya, memiliki kemampuan untuk memimpin, kemudian Al-Amin bisa dipercaya, ya, memiliki kredibilitas, ya, memiliki kejujuran. Kemudian orang tua itu memandangi Musa dan berkata padanya, wahai Musa, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku. Dengan syarat, hendaklah engkau bekerja menggembala kambing bersamaku selama 8 tahun. Seandainya engkau menyempurnakan 10 tahun, maka itu adalah kemurahan darimu. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Sungguh insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Musa berkata, ini adalah kesepakatan antara aku dan engkau. Dan Allah sebagai saksi atas kesepakatan kita. Baik, aku melaksanakan pekerjaan selama 8 tahun maupun 10 tahun. Setelah itu aku bebas untuk pergi kemana saja. Jadi rupanya inilah yang nantinya menjadi syar'u man qoblana ya. Syar'u man qoblana itu maksudnya adalah syariat umat sebelum kita itu adalah syar'un lana, menjadi syariat untuk kita selama tidak ada revisi, tidak ada perubahan. Maksudnya bagaimana? Ya, ini adalah dalam bab mahar. Jadi mahar pada pernikahan itu ada dua macam. Ada yang dalam bentuk cash yaitu finansial,
dalam bentuk barang secara langsung, dan ada yang dalam bentuk manfaat atau jasa. Boleh ya. Yang biasa kan sekarang cash ya, dengan perangkat alat sholat biasanya ya. Ada yang dengan emas, ada yang dengan uang. Nah itu cash langsung. Nah, kalau dengan manfaat seperti ini boleh. Misalnya seorang laki-laki menikahi wanita dengan mahar, yaitu mengajarkan Al-Quran kepadanya. Barangkali wanitanya masih buta huruf Al-Quran ya, maka diajarkan sampai bisa. Kalau misalnya sampai tua nggak bisa-bisa ya itu resikonya. Jadi pokoknya itu adalah jasa manfaat, bisa untuk digunakan sebagai mahar. Ini adalah salah satu informasi ya, sumur ya, yang menjadi saksi bisu Nabi Musa alaihissalam menikahi gadis Madian. Ya. Jadi dari sumur inilah menjadi lokasi tadi ya, yang sababun nuzul ya, daripada cerita yang sudah kita sampaikan tadi. Ada dua gadis Madian tadi, yang akhirnya salah satunya dinikahkan dengan Nabi Musa. Menurut pendapat yang masyhur, istri Nabi Musa bernama Sofura. Ya. Sofura itulah akhirnya dinikah oleh Nabi Musa. Walaupun di sini beliau tidak langsung mengiyakan, tapi setelah mengabdi selama 8 atau 10 tahun, beliau menyampaikan bebas untuk pergi kemana ya. Artinya bebas, tidak harus di situ ya. Membawa istrinya itu kemanapun, beliau sebagai seorang suami punya otoritas di situ. Ini diceritakan jamaah sekalian di surat Al-Qasas 25-28. Bacaat ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan seterusnya ya, yang artinya kurang lebih tadi sudah kita sampaikan. Jadi ada tawaran ya ketika Nabi Musa ya, diberikan tawaran oleh kedua wanita itu untuk berjalan, kemudian berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum terhadap ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syu'aib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, bagaimana asal-usulnya sampai datang jauh ke Madian, menceritakan kondisinya, Syu'aib berkata, janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang yang zalim itu. Kemudian, ya, seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dipercayainya. Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Ya. Jadi sudah kita sampaikan kriteria pertama, pekerja, pemimpin atau siapapun yang membantu kita itu dua kriteria ini, yaitu memiliki kekuatan dan memiliki kejujuran. Dan seterusnya sampai penawaran daripada Syu'aib kepada Nabi Musa tadi. Nah, jemaah sekalian, ketika sampai pada kisah ini, banyak penanya bertebaran untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menerobos kesamaran. Mereka bertanya tentang anak perempuan yang menikahi Musa. Apakah anak perempuan yang paling besar ataukah anak perempuan yang paling kecil? Dan Nabi Musa memilih masa bekerja 8 tahun atau 10 tahun. Bahkan mereka menyampaikan berbagai macam riwayat dan kisah yang mereka yakini kebenarannya. Kami sendiri meyakini bahwa Musa menikah dengan salah satu anak perempuan dari orang tua itu, tetapi kita tidak mengetahui siapa dia dan siapa namanya. Jadi yang rojih siapa ya, tidak disebutkan di sini. Ini yang menyampaikan adalah Ibnu Katsir ya. Kami meyakini bahwa beliau menikahi dengan gadis yang memanggilnya untuk menemui ayahnya. Kemudian gadis itulah yang menganjurkan ayahnya agar memberikan upah padanya. Dari kisah tadi kira-kira si mbaknya apa adiknya, Pak? Oh ya. Ternyata ya dari sisi kecerdasannya tadi ya, adiknya yang mengusulkan ya. Tapi di sini tidak ada sebuah riwayat ya yang memastikan. Dan memang itu enggak terlalu penting ya. Siapa, tapi yang jelas adalah kronologisnya itu ya. Sama sekalian, Al-Quran melalui konteks ayatnya menyingkap bentuk kekaguman yang tersembunyi di balik gadis itu terhadap Musa. Barangkali orang tuanya mengetahui bahwa anak perempuannya menaruh rasa cinta kepada Nabi Musa. Jadi ada benih-benih lah ya.
ada simpati. Dan boleh jadi ketika berbicara tentang pernikahan kepada Musa, ia menyerahkan sepenuhnya kebebasan Musa untuk memilih. Mungkin Musa memilih sendiri gadis mana yang diminatinya. Tetapi siapa gadis yang dipilih oleh Musa? Apakah gadis yang paling tua atau gadis yang kecil? Al-Quran tidak menyebutkan hal tersebut. Meskipun ia hanya memberikan isyarat kepadanya dalam firman-Nya, kemudian datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluannya. Ini ya. Jadi nggak disebutkan, ya, tapi dari sini bisa kita lihat bagaimana beliau memilih ya salah satu di antara dua gadis itu. Ini juga memberikan isyarat kepada kita tentang posisi seorang ayah. Posisi ayah ini harus memiliki kedekatan dengan anak perempuannya. Itu salah satu parenting Islaminya seperti itu ya. Seorang ayah dalam perannya dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita ya peran ayah daripada ibu. Lebih banyak ayahnya. Khususnya di sini cerita bagaimana Nabi Syuaib, kalau kita sebut nama ayahnya ini supaya mudah, itu memberikan atau membuka wawasan kepada putrinya tadi ya, untuk menawarkan ya sebagai suami ya, pemuda yang baik hati tersebut, dan juga akhirnya disetujui, itu adalah dari ayah. Ini kedekatan seorang ayah kepada putrinya ya. Jadi kalau seorang ayah dekat dengan putrinya, maka laki-laki pertama yang dicintainya adalah ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki dekat dengan ibunya, maka perempuan yang paling dicintainya, yang dia jatuh hati kepadanya adalah ibunya. Sebelum dia curhat, sebelum dia memiliki simpati kepada orang lain, maka anggota keluarga itulah yang berhak untuk dialokasikan simpatinya oleh anak-anak kita. Begitu juga Al-Quran tidak menyebut waktu yang dihabiskan oleh Musa saat bekerja, apakah 8 tahun ataukah 10 tahun ya. Kami sendiri meyakini sesuai dengan kebiasaan Musa dan kemurahannya serta kenabiannya, serta kedudukannya sebagai salah satu Nabi Azmi, beliau memilih masa yang paling lama, yaitu 10 tahun. Pendapat ini juga didukung oleh hadits Ibnu Abbas. Jadi dari kisah ya yang kita dapatkan itu ya, Nabi Musa di negeri Madian ini bisa kita tadaburi di surat 23 sampai di ayat 23 sampai 28 di Al-Qasas. Dan saat Nabi Musa datang ke Madian, beliau menyaksikan ketimpangan sosial ya. Jadi mereka rupanya tidak menghargai kaum perempuan. Suatu negeri itu di antara indikator peradabannya adalah bagaimana negeri ini memperlakukan perempuan. Kalau negeri ini menomorsekiankan perempuan, berarti negeri ini belum berperadaban. Kebalikannya, kalau negeri ini terlalu mengeksploitasi wanita, memberikan ruang kebebasan yang amat sangat kepada wanita juga sama. Negeri ini juga mengalami peradaban yang kebablasan. Nah, Islam di sini pertengahan gitu ya, posisinya pertengahan. Rasa malu dan etika berinteraksi sosial terutama terhadap lawan jenis, nah, itu dimiliki oleh Nabi Musa dan juga potensi yang dimiliki oleh gadis-gadis ini. Kemudian mengajarkan kepada kita etika bertamu dan berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Itu Nabi Musa meminta nasihat dan pengalaman kepada Nabi Syuaib ya. Kemudian mendengar curhat keluhan dan menumbuhkan empati serta optimisme. Ini dimiliki oleh si Nabi Syuaib, dan ada tawaran solusi praktis yang baik, yaitu pernikahan ya. Ini ditawarkan oleh seorang laki-laki yang soleh tadi, yaitu Nabi Syuaib, supaya tidak timbul fitnah. Beliau sudah mencermati ada benih-benih ya, rasa ketertarikan dari putrinya kepada pemuda ini, kalau dibiarkan ini bahaya. Maka ditawarkanlah solusi pernikahan, dan itu insya Allah solusi yang Islami, yang praktis ya, yang bisa kita adopsi untuk permasalahan sosial yang terjadi pada anak-anak kita dewasa ini. Inilah jemaah sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan. Kelanjutan kisah Nabi Musa insya Allah kita akan teruskan kisah pada bagian yang ketiga pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.